Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teknik analisis data menggunakan SPSS. Saya sebagai presentator pertama menjelaskan tentang pengertian teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu metode dalam memproses data menjadi informasi. Analisis data yaitu suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Menurut Leksi Jim Moleong, teknik analisis data yaitu kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentator pertama. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistik tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis starting, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Nilai standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Varians adalah salah satu dispersi statistika suatu data kuantitatif. Nilai varians data sama dengan kuadran dari standar deviasi, sehingga varians disimbolkan dengan sigma kuadran. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Jenis-jenis analisis data ada dua, yaitu yang pertama data bermuatan kualitatif dan yang kedua yaitu data bermuatan kuantitatif. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka. Observasi partisipatorik atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Yang kedua yaitu data bermuatan kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka, baik diperoleh dari jumlah suatu penghubungan atau pengukuran, penggabungan atau pengukuran. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka terhadap hasil tabulasi terhadap jawaban angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif, hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran, seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan semacamnya. Data kualitatif dibedakan atas dasar kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna, di mana data kualitatif empiris merupakan data sebagaimana adanya, dan data kualitatif bermakna merupakan data di balik fakta yang tampak. Kemudian data kontinum dijabarkan kembali menjadi data ordinal, interval, dan rasio. Data ordinal merupakan data kualitatif yang terbentuk peringkat atau ranking. Kemudian data interval merupakan data kualitatif kontinum yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut. Dan data rasio merupakan data kualitatif kontinum yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat. Analisis hasil uji coba instrumen. Instrumen penelitian perlu diuji
terlebih dahulu untuk menentukan bahwa instrumen yang hendak digunakan dapat mengukur variabel yang diteliti suatu indikator yang telah dirumuskan. Nah, di sini analisis hasil uji coba instrumen ada dua. Yang pertama, uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Nah, yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap reliabilitas adalah alat untuk mengukur atau kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua, analisis uji persyaratan. Analisis uji persyaratan di sini ada 3. Yang pertama, uji normalitas. Pengertian uji normalitas di sini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk tabel secara berurutan mulai dari yang terkecil diikuti dengan frekuensi masing-masing. Frekuensi kumulatif serta frekuensi masing-masing F, frekuensi kumulatif F, serta nilai Z dari masing-masing skor. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, yaitu independen. Nah, yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regres tidak terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang ketiga, analisis uji hipotesis. Analisis deskriptif. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing indikator dalam setiap variabel. Analisis deskriptif yang dipakai adalah deskriptif presentase, skor, dan masing-masing variabel dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor idealnya sehingga akan diperoleh presentase skor selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan diketahui tingkatannya. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda adalah metode statistik untuk menguji pengaruh antara satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Yang pertama, uji parsial, uji T. Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis uji T menggunakan bantuan program SPSS for Windows Release 16, yaitu dengan membandingkan signifikansi hitung masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tarif signifikansi 5%. Nah, yang kedua, uji simultan, uji F. Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Cara yang digunakan untuk uji F yaitu dengan melihat probabilitas signifikansi dari nilai F pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis data dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita akan melakukan analisis deskriptif. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut.
Pertama, siapkan daftar nilai yang akan dimasukkan ke dalam SPSS. Di sini menggunakan data nilai UTS genap. Terus yang kedua, setelah itu siapkan aplikasi SPSS. Yang ketiga, selanjutnya kita klik variabel view pada SPSS. Setelah itu, karena di daftar nilai tadi ada 4 kelas, yaitu MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Jadi di kolom name pada SPSS kita juga mengetikkan 4 kelas. Selanjutnya, kemudian kita klik data view. Nah, di sini nanti sudah muncul variabel yang sudah kita ketik tadi. Setelah itu, copy data yang ada di Excel lalu paste di aplikasi SPSS. Dan yang ketujuh, setelah itu kita melakukan analisis deskriptif. Caranya dengan mengklik analyze, terus setelah itu kita klik deskriptif, setelah itu statistik, dan kita klik lagi deskriptif. Setelah itu semua, kita blok semua dengan cara Ctrl A. Kemudian pindahkan ke kotak variabel yang sudah ada seperti gambar. Selanjutnya itu maka akan terpindah ke kotak variabel. Lalu kita klik option, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di PPT. Kemudian pilih yang akan dianalisis. Di sini yang akan dianalisis yaitu mean, maksimum, dan minimum. Lalu kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, di situ sudah tertera ya. Jadi meannya ada berapa, terus nilai maksimumnya berapa, dan nilai minimumnya berapa. Terus yang kedua, kita akan melakukan uji validitas dengan menggunakan SPSS. Uji validitas dengan menggunakan SPSS ini dilakukan dengan cara membandingkan angka R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dikatakan tidak valid. R hitung itu dicari dengan menggunakan program SPSS. Sedangkan R tabel dicari dengan cara melihat tabel R dengan ketentuan R minimalnya adalah 0,3. Ini contoh kasusnya seperti seorang mahasiswa sedang melakukan pengujian instrumen yang telah disebarkan kepada respondennya tentang variabel pelayanan dengan menggunakan skala Likert, dan jumlah pertanyaan yang diajukan adalah sebanyak 10 pertanyaan. Langkah-langkah uji validitasnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klik menu Analyze. Terus setelah itu kita pencet Correlate, dan setelah itu kita klik Bivariate. Nah, nanti muncul seperti yang ada di gambar. Setelah itu yang kedua, kita pindahkan semua item 1 sampai dengan pelayanan ke kotak variables yang ada di sebelah kanan. Lalu centang person, to toilet, dan flag significant correlation, dan terakhir kita klik OK. Sehingga muncul gambar seperti yang ada di gambar tadi. Setelah itu maka akan keluar output SPSS seperti gambar berikut ini. Kita perhatikan kolom yang ditandai. Nah, berdasarkan output di atas diketahui angka R hitung untuk item 1 yaitu sebesar 0,703, item 2 sebesar 0,704, item 3 sebesar 0,670, item 4 sebesar 0,761, item 5 sebesar 0,731, dan seterusnya. Sedangkan pada item ke-10 yaitu sebesar 0,164. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 1 sampai dengan 9 adalah valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 10 itu tidak valid karena R hitung dari item ke-10 yaitu kan 0,164, lebih kecil daripada R tabel. Selanjutnya yang ketiga, kita akan melakukan uji reliability.
dengan menggunakan SPSS. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan angka Cronbach alpha dengan ketentuan nilai Cronbach alpha minimal adalah 0,6. Jadi jika nilai Cronbach alpha yang didapatkan dari perhitungan SPSS tadi lebih besar daripada 0,6, maka disimpulkan kuesionernya tersebut reliabel. Sedangkan jika nilai Cronbach alpha lebih kecil, maka disimpulkan tidak reliabel. Contohnya sama seperti kasus di atas tadi. Terus kemudian langkah-langkah uji reliabilitasnya dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, klik menu Analyze, Scale, Reliability Analysis. Terus yang kedua, kita pindahkan data item 1 sampai dengan item 10 tanpa pelayanan. Pastikan dalam model alpha dan klik OK. Sehingga nanti akan muncul output uji reliabilitas seperti berikut ini. Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, diketahui angka Cronbach alpha sebesar 0,818. Jadi, angka tersebut lebih besar dari nilai maksimal Cronbach alpha 0,6. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel pelayanan dapat dikatakan reliabel atau handal. Jadi, seperti itu penjelasan tentang langkah-langkah analisis data menggunakan SPSS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.